Halo guys, what's up? Balik lagi di YouTube channel gue kali ini. Udah lama banget gak bikin video. Akhirnya bikin video juga, tapi kali ini videonya gue mau sharing ke kalian karena banyak banget di DM maupun di komen itu kayak nanyain, "Bang, kok bisa sih kerja sama Bang Otap dan Kak Indira, Bang? Kok kenapa bisa kerja sama ini?" Nah, bla 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 bla, banyak yang nanya kayak gitu sampai sekarang. Nah, ini baru gue buatin videonya biar gak pada nanya lagi ya. Tapi kalau kalian mau ngikutin video ini sampai habis, jangan lupa klik like biar gue makin semangat, dan juga subscribe video ini, dan juga subscribe channel ini video. Dimulai dari mana ya? Oh ya, jadi awalnya itu gue tahu Bang Utap dan Kak Indira itu dari temen gue ada di sini, nama itu Yoga. Waktu itu gue masih habis lulus SMA kalau nggak salah, mau masuk kuliah dan lagi libur. Karena gue waktu itu suka foto-foto dan video, akhirnya gue diajak untuk fotoin Bang Utap dan Kak Indira. Kalau nggak salah itu tahun 2017, kalau nggak salah 2017. Gue ingat banget itu pertama kalinya gue ketemu Kak Indira dan Bang Utap, yang posisinya Kak Indira itu lagi buat video klip singlenya dia kalau nggak salah ya. Itu pertama kali gue ketemu sama Bang Utap sama Kak Indira. Dan di situ gue kayak bantuin buat foto lah, pokoknya foto sesuatu gitu, foto Kak Indira sama Bang Utap. Dari situ gue sering main. Gue inget banget itu bulan puasa deh kalau nggak salah. Itu bulan puasa. Awalnya itu ya kayak gitu. Terus singkat cerita, gue dikontak sama Kak Indira buat fotoin dia, foto endorse gitu. Awalnya itu gue foto endorse ya tau lah, lu yang ngikutin gue dari lama pasti tahu gue foto yang rambut gue masih kayak jamet. Lu pasti tau lah. Itu awalnya gue foto. Terus abis itu setelah foto berjalan berapa bulan ya, kurang lebih hampir 2-3 bulanan lah. 2-3 bulanan itu gue dikontak lagi sama Kak Indira buat jadi editornya. Awalnya gue suruh main kesini dulu deh, mau ngobrol gitu. Udah gue ngobrol, terus Kak Indira bilang gue lagi nyari editor nih, lu mau nggak katanya buat editin video gue. Terus kata gue langsung di situ gue bilang ya gue mau Kak, itu tanpa gue berpikir kayak ntar gimana yang ngedit gitu. Walaupun gue ada basic ngedit, tapi ya masih basic banget, nggak gimana ya, nggak pro banget lah, masih basic banget, awal banget. Gue nggak mikir apa-apa, langsung gue bilang, oh ya udah Kak, jadi gue mulai hari apa nih, mulai ngedit hari Senin. Nah di situ gue kayak nggak mikir apa-apa, gue langsung jawab iya, gue nggak tahu kenapa. Dan di situ Kak Indira langsung jelasin lah, jadi gue ngedit gini, gue syuting ini ngedit kayak gini, udah dikasih tahu. Sampai akhirnya Kak Indira syuting dan terus gue editin. Pertama sih agak bingung ya, kayak ini gimana sih ngedit video buat YouTuber gitu kan. Gue nggak ada pengalaman buat ngedit YouTuber gitu, gue nggak ada. Gue masih ingat banget itu gue ngedit pakai laptop hitam merah. Dan itu kalau kalian tahu, gue render itu sampai
bisa sampai 6 jam. Lu bayangin ngedit bisa sampai 6 jam. Dan terkadang laptopnya itu suka nge-crash, suka restart dan lain-lain lah. Ya gue tetap ngedit aja gitu. Gue kelarin pekerjaan gue, terus ya gue gitu sampai berapa bulan ya kayak gitu ya. Kayaknya gak nyampe sebulan deh kalau gak salah ya, gue juga agak lupa. Itu posisi rumahnya itu masih di Alsut, masih awal-awal banget, belum 500 subscriber kayaknya, kayak Indira dia belum. Masih awal-awal banget gue ngedit di laptop yang itu, yang rendernya itu sampai 6 jam. Karena gue waktu itu masih kuliah, jadi gue ngatur waktunya itu, kalau gue kuliah, misalnya gue kuliah siang jam 1, paginya itu gue datang sekitar jam siangan, gue cabut dulu ke kampus gue untuk kuliah. Abis dari kuliah gue balik lagi ke rumah Bang Utap yang ada di Alam Sutra. Dari Panglima Polim ke Alam Sutra itu kayak ya kalau macet sejaman lah. Begitu terus gue sampai berapa bulan ya, gue lupa deh. Ya pokoknya agak lama, berlangsung lama lah kayak gitu. Ya gue ngatur waktu aja sih kayak gitu. Waktu gue kuliah gue lagi untuk ngedit, gue ngedit. Dibilang susah ya nggak susah, dibilang nggak susah gampang. Yang penting kalau kalian kayak gitu, kalian bisa ngatur waktunya tuh kayak ya gimana caranya biar bisa dua-duanya tuh dua-duanya tuh bisa dilakuin gitu. Setelah itu gue masih ngedit dengan laptop yang renderannya itu sampai 6 jam. Dan selang berapa waktu lama Bang Utap nawarin gue pakai ini gue aja, pakai MacBook gue. Di situ udah lumayan, MacBook itu ya udah nggak nyampe 2 jam lah rendernya, udah agak lumayan. Gue juga udah nambah pengetahuan gue tentang editing, dan gue tahu style YouTuber tuh kayak gimana, kayak gini-gini dikasih tahu, diarahin. Gue tuh bener-bener buta tentang YouTube tuh, gue buta banget awalnya. Terus sampai akhirnya itu enggak. Setelah dari Alsut itu kan pindah ke Ciledug, ke PGA. Dan di PGA itu gue udah pakai iMac yang sekarang masih gue pakai sampai saat ini. Itu udah lebih better, lebih cepat, lebih nggak nge-lag, pokoknya lebih enak lah. Di situ abis dari situ gue masih ngedit Kak Indira. Setelah itu gue masih di PGA tuh sekitar setahun atau pokoknya setelah Bang Utap nikah itu, Bang Utap pindah ke Palem, ke Ciledug itu. Jadi sebelum Bang Utap nikah dan setelah Bang Utap nikah, gue ada di situ gitu. Ada kayak gue ngikutin perjalanan mereka lah, mereka berdua. Setelah itu di PGA berlangsung sekitar setahun. Ada nambah orang, gue ketemu si Rafli, nambah lagi ini itu. Tetap gue masih ngedit video Kak Indira, cuman berawal dari gue fotoin doang. Dan gue juga nggak tahu kenapa, maksudnya bisa sampai saat ini tuh gue juga nggak tahu kenapa gitu. Sampai 3 tahun ini tuh gue nggak tahu kenapa. Dan akhirnya, dan di PGA itu banyak banget cerita gitu. By the way, di PGA itu 1 juta subscriber itu di PGA itu kapan ya, gue lupa bulannya, gue lupa. Pokoknya di PGA itu Kak Indira nembus 1 juta subscriber. Dan terus ya kalau dibilang capek gak sih Bang kerja sama YouTuber, ngedit gitu, capek gak sih? Kalau dibilang capek ya capek, tapi kalau kalian ngejalaninnya dengan fun, dengan santai, bukan maksudnya dengan ceria gitu, nggak dibawa enjoy aja,
pekerjaan itu bisa terasa ringan aja gitu, maksudnya ya jangan dikeluhin, lebih baik kalian lakuin dan kalian selesain secepatnya mungkin biar nggak ada beban buat kalian sendiri. Karena menurut gua kalau kerja itu ya lu harus fun aja, dimanapun itu lu harus gimana ya, lu harus membangun mood lu tuh harus mood yang bagus gitu. Kalau misalnya mood lu udah jelek, usahain tuh jangan, soalnya tuh ganggu banget pekerjaan dan lingkungan sekitar lu. Mau ngomong apa lagi gue, sebenarnya banyak banget sih. Oh ya, ada yang nanya juga gimana sih suka dukanya. Sejauh ini sih kita nggak usah ngebahas dukanya lah, dukanya nggak usah kalian tahu. Dukanya sebenarnya juga banyak, tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa lebih banyak sukanya? Karena ya itu gue ngejalaninnya dengan fun, dengan nggak ada beban gitu, dengan jujur. Yang paling penting tuh jujur dan ikhlas. Maksudnya kayak lu kerja jujur, lu kerja ikhlas, insya Allah lu bisa ya dengan sendirinya bisa ngejalanin dengan enak aja gitu. Sukanya tuh banyak banget. Sukanya Bang Utap sama Kak Indira tuh orangnya nggak apa ya, nggak baperan, nggak suka, nggak unmood gitu, selalu ceria gitu di kamera dan di belakang kamera itu ya sama aja kayak gitu. Emang jarang ada apa sih, kayak ngambek-ngambekan tuh nggak pernah malah. Singkat cerita, dari PGA itu Bang Utap mutusin buat nyari rumah di daerah Pondok Indah, di daerah Pondok Indah, dan akhirnya makin banyak timnya. Sampai sekarang tuh masih kurang lebih berapa orang, 15 orang kayaknya, dari cuman dua orang di Alam Sutra tuh 2 orang doang, dari cuma 2 orang. Terus di PGA nambah 3-4 orang kalau nggak salah. Terus sampai akhirnya di Pondok Indah itu sekarang yang udah jadi kantor ada 15 orang. Kalau dipikir-pikir gimana ya, kalau dipikir-pikir kayaknya kok bisa gitu gua dari mulai di PGA sampai dari mulai di Alam Sutra sampai di Pondok Indah tuh gimana caranya gue juga bingung. Gue ngikutin perjalanannya tuh kayak dibilang seneng ya seneng, dibilang ada sedihnya sedih, dibilang ada gembiranya gembira juga gitu. Maksud gue kayak nggak nyangka aja tuh bisa sampai saat ini masih bertahan tuh. Gue kayak ya gimana ya, gue juga sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang tuh ya waktu zaman di Alsut tuh kalau dibilang sedih ya sedih. Dulu tuh gue ngedit meja pun tuh gak ada gitu, meja pun gue ngedit kayak gini di atasnya kayak dialasin, bukan meja ya, kayak box gitu gue ngedit. Dan sampai sekarang gue punya meja sendiri tuh. Kayak kalau nginget yang dulu, wah itu parah sih. Kalau nginget yang dulu tuh kayak kok gue bisa ya kayak gini, maksudnya gue kok bisa sih sampai kayak gini gitu. Yang darinya gue cuma foto-foto doang, terus edit juga ya cuman basic ngedit cut gitu doang, sampai akhirnya bisa sampai kayak sekarang ada rasa bangga tersendiri sih menurut gue. Sebenarnya banyak banget cerita yang pengen gue share tapi terlalu banyak, jadi gue agak yang inti-intinya aja sih yang gue pengen share ke kalian. Soalnya banyak banget yang nanya kenapa bisa begini, kenapa bisa jadi ini. Sebenarnya dari situ, dari mulai gue awal cuman foto-foto doang sampai jadi editor, terus sampai sekarang gue nganggap mereka itu ya udah jadi keluarga gue gitu. Mereka pun gue harap sih kayak gitu, udah nganggap gue jadi keluarga. Soalnya tuh gue
gimana kayak lu bayangin gak sih 3 tahun tuh lu ketemu mulu sama mereka, pasti ada rasa gimana ya, rasa memiliki satu sama lain lah, rasa kekeluargaan itu semakin makin erat gitu. Wah sedih sih kalau diinget-inget zaman dulu tuh. Dibilang susah, lumayan susah. Dibilang gak susah, ya susah gitu. Maksudnya ya lu bayangin aja gue kuliah sambil ada pekerjaan lah, istilahnya kerjaan. Dari misalnya gue ada kuliah itu jam 3 sore sampai jam 5, dan itu jam 5 selesai gue kuliah, ya gue harus balik lagi untuk ngeliat renderan gue nih udah kelar belum. Setelah kelar kan gue harus ngupload gitu, jadinya gue harus ya gitulah, bolak-balik kampus, bolak-balik Alsut, bolak-balik Pampol, kayak gitu. Ya itu yang namanya proses sih, menurut gue proses tuh berarti banget buat gue. Kalau nggak ada itu, nggak ada proses yang awal tadi, mungkin gue nggak bisa kayak sekarang ini. Kalau dibilang, katanya ada yang nanya juga, sebaik apa sih Bang Utap sama Kak Indira sama lo gitu. Sebenarnya mereka tuh baik ke semua orang, bukan cuman ke gua doang. Mereka tuh berusaha kayak ya semuanya sama gitu. Kalau misalnya makan ayam, ya semuanya harus makan ayam. Kalau misalnya cuman ada nasi, semua harus ada nasi, makan nasi gitu. Jadi nggak ada perbedaan apapun di mata mereka tuh, nggak ada. Mereka tuh baik ke semua orang, baik ya. Kalian bisa coba tanya yang pernah kerja sama Bang Utap sama Kak Indira lah, mereka tuh baiknya seapa gitu. Kalau menurut gue sih mereka baik banget gitu, dan gue pun harus kayak gitu. Kebaikan, maksudnya mereka udah ngasih kebaikan ke gue, dan guanya juga harus ngasih kebaikan atau hal-hal apapun untuk mereka gitu. Walaupun bukan berupa materi atau apa ya dibilang, ya materi, seenggaknya lu bisa ngelakuin hal-hal yang lu bisa buat ngebantu mereka berdua ini. Kan kalau ngebantu bukan cuma materi doang ya. Jadinya dari situ gue terus belajar sampai ke tahun ketiga ini. Dan yang lebih gue kaget itu adalah yang waktu gue dikasih mobil sama Kak Indira sama Bang Utap. Itu gue kayak, aduh, kenapa lu sebaik banget gitu sama gue. Kayak sebenarnya itu cuman kayak awalnya itu kayak bercanda doang gitu. Kayak gue bilang, gue nyeletuk apa ya, kayak gue pengen beli mobil deh Kak, suatu saat nanti gue pengen beli mobil deh. Ya lu, kata Kak Indira, bisa kok lu nabung aja gitu, nabung, ngumpulin uang, pasti bisa gitu. Dan suatu hari gue lagi abis nge-gym sama Kak Indira, udah selesai tuh lagi ngobrol-ngobrol, kayaknya kalau ngebeli gue ditanya, kalau lu suka mobil apaan sih Nu? Katanya, ya ini sih, gue sebutin tuh mobil ini. Itu padahal gue cuman bercanda doang, niatnya cuman emang kayak bercanda. Kayaknya kalau ada yang dibeliin sih asik sih Kak, gue cuman kayak gitu doang. Sampai di kantor gue langsung seperti biasa, nggak ada inian, nggak ada hal-hal yang aneh menurut gue gitu. Terus ya gue kayaknya di situ di prank gitu sama Bang Utap, kayak diomelin, kayak ada meeting gitu, meeting. Gue nggak tahu kalau itu lagi direkam, karena emang bener-bener nggak tahu gue. Tiba-tiba Bang Utap sampai bawah itu ngasih gue kunci mobil. Gue bilang, nih mobil siapa? Kata Bang Utap, mobil gue, tolong pindahin ke dalam. Gue masih belum kepikiran itu mobil buat gue, karena emang Bang Utap kan emang ya waktu itu lagi nyari mobil kalau nggak salah. Mungkin itu buat Bang Utap, gue juga nggak tahu kan.
Akhirnya gue mundurin, gue masukin ke garasi ya kan. Terus Bang Utap ngomong gini, bukan ke garasi sini nu, ke garasi rumah lu. Wah, di situ gue, kalau kalian belum nonton videonya kalian nonton deh. Itu gue kayak, wah muka gue udah berubah banget. Pengen nangis tapi agak-agak malu gitu. Tapi akhirnya sih gue agak-agak ngeluarin air mata dikit lah. Karena gila lu dikasih mobil. Siapa yang gak seneng gitu dikasih mobil ke gua gitu, dikasih mobil. Di situ gua nggak bisa ngomong apa-apa, cuma diam, senyum. Tapi ya semoga kebaikan mereka bisa dibalas sama yang di atas, dan juga apa ya, selalu dimudahkan rezekinya lah. Soalnya mereka orang yang baik dan nggak pernah pilih kasih lah. Kalau lu ada, misalnya gue ada kesulitan apapun, mereka insya Allah kalau bisa bantu pasti mereka bantu. Apalagi ya itu sih gue kan pada nanya kayak gitu kan, apa awalnya dari situ, dari gue cuman foto-foto doang, dan gue nggak expect sampai bisa kayak sekarang gitu. Gue nggak ada expect apapun kedepannya tuh. Gue nggak apa ya, nggak expect lah pokoknya. Jadi bingung gue mau ngomong apa ya. Pokoknya gue dan nyokap gue selalu mesen sama gue, kalau kerja itu ya harus jujur, harus ikhlas. Jangan, kalau udah dikasih satu kerjaan ya lu harus nyelesain kerjaan itu gitu. Pokoknya kalian harus jujur dimanapun kalian kerja, karena kalau udah nggak jujur pasti cepat atau lambat kalian bakalan ngerasain hal yang buruk dalam hidup kalian di pekerjaan itu. Terus apa lagi ya, sukanya aja ya, dukanya nggak usah. Sukanya lagi diajak jalan-jalan, gue diajak jalan-jalan kemana-mana, dari dalam kota maupun luar kota maupun luar negeri itu gue diajak. Gue udah tiga kali keluar negeri. Pertama ke Jepang kalau nggak salah, Singapura dulu apa Jepang nih kalau nggak salah. Jepang, habis itu ke Singapura, habis itu ke Jepang lagi. Lo bayangin nggak, gue di sana tuh nggak ngeluarin uang sepeser pun tuh gue nggak ngeluarin. Biaya pesawat, biaya makan, biaya hotel tuh gue nggak ngeluarin sama sekali. Dari mulai ke Jepang pertama, ke Singapura, sama ke Jepang kedua, itu gue nggak ngeluarin uang sama sekali. Dan di situ gue cuman kayak di dalam hati gue cuman berdoa, ya mudah-mudahan Bang Utap sama Kak Indira dilapangkan rezekinya lah, dipermudah gitu segala urusan rezekinya. Soalnya ya mereka tuh kayak nggak nanggung gitu. Kalau ngasih ke orang tuh kayak lu ya udah dikasih gitulah, kayak nggak mengharapkan hal lebih gitu aja sih. Sedih gue kalau cerita yang dulu tuh, sedih anjir. Gue 3 tahun ini udah kayak, mungkin Bang Utap sama Kak Indira nganggap gue juga kayak adik juga kali ya, dan gue nganggap mereka juga udah kayak kakak dan abang gue sendiri gitu. Jadi terkadang gue apa-apa tuh suka ceritanya ke Kak Indira gitu kan. Soalnya yang lebih dekat itu gue sama Kak Indira. Gue lagi kesusahan apa, Kak gue kayaknya gini, Kak Indira kasih masukan ke gue. Dan sebaliknya gitu, Kak Indira lagi butuh apa, sebisa mungkin gue, kalau gue bisa gue bantu gitu. Aduh, apalagi ya, bingung nih. Itu aja ya, nggak ada lagi sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian bisa DM atau komen di video ini aja. Kalau nggak ntar gue bikin Q&A bisa sama pacar gue Dila atau sama adik gue. Udah segitu dulu deh video gue kali ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari kalian yang
nggak bisa terjawab gitu, belum gue bisa jawab. Maksudnya apa sih? Ya di sinilah gue jawab lah. Anjir, gue jadi kelibet-libet. Yaudah, jangan lupa di like dan di komen untuk video apa lagi yang bakalan gue buat. Jangan lupa juga subscribe channel gue. Mudah-mudahan bisa bikin video lagi ke depannya. Insya Allah ini YouTube channel gue ini insya Allah bakalan aktif lagi, makin banyak video-video lagi. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.